Mmm, ini rada sensitif tapi gue berani bilang, mmm, pemuka agama misalnya. Hai, pertama gue minta maaf, video ini cukup butuh hari-harian gitu untuk gue upload, padahal udah 2 hari lalu gue bilang gue mau spamming gitu. Karena gue pikir ya siapa juga yang peduli dengan spamming gue ya. Ternyata ada gitu, ternyata ada beberapa teman-teman yang nanyain, "Mana Tal, mana? Apa lu ribut sama yang mana lagi?" Gitu. Karena bukan untuk pertama kali gue diblok oleh centang biru gitu ya. Dan ternyata gue juga kaget, ada juga teman-teman yang senang kalau gue ribut sama, orang gitu. Ternyata bangsat kalian. Gue bercanda, gue senang kalau ternyata, postingan gue menghibur minimal kalaupun tidak bermanfaat. Lalu gue juga minta maaf, gue nggak tahu mesti lihat kemana karena gue pakai handphone, kameranya ada di pinggir, tapi kalau gue ngeliat di pinggir rada aneh gitu. Seandainya ini laptop mungkin dilihatnya enak di tengahnya. So ya whatever lah ya. Kita mulai lah ya. Ada 2 tokoh, dua-duanya centang biru, dua-duanya pengusaha, dua-duanya punya dampak yang baik saat ini di bisnis UKM di Indonesia. Dua-duanya jauh lah ya untuk ngomongin hal ini. Dengan gue bilang gue juga pengen ngasih ilmu juga gitu sedikit meskipun dan gue nggak ada apa-apanya dibanding 2 tokoh ini. Dan mereka tuh lagi ada perseteruan atau konflik atau apapun namanya. Gue tidak memihak sama sekali saat ini karena gue masih mencoba mencari tahu. Gue kan masuk ke sini gitu ke permasalahan ini karena kekepoan gue. Gue belum mendecide gitu. Gue dalam opini gue belum mendecide ini yang benar, ini yang salah gitu. Gue belum sampai situ. Gue baru keponya doang. Tapi ketika gue kepo ada salah satu pihak yang ngegas gue dan ngeblok gue di saat gue men-challenge argumennya. Pihak tersebut adalah yang berkonflik adalah RR dan si MWP ini Instagramnya, dan RR lah yang ngeblok gue gitu loh. So ya, permasalahannya adalah RR merasa si MWP ini melakukan kebohongan publik dan juga saat ini menjual ludah untuk memperkaya dirinya. Kenapa menjual ludah? Karena RR merasa MWP itu belum cocok untuk lu tuh jadi motivator lah atau apapun lah karena kredibilitasnya belum teruji karena kebohongan publik tadi kali ya. Lalu RR merasa kalau lo emang butuh ilmu ya gue bisa kasih ilmu tanpa harus lo mesti gue paksa bayar lah, beli buku lah segala macam lah. Itu menurut RR ya, bukan menurut gue sepemantauan gue lah itu yang dikomplainkan RR. Lalu juga RR merasa kalau MWP ini melawan kebohongan publik, yaitu dari source yang diungkapkan oleh RR, MWP mengaku sebagai founder dan owner dari sebuah perusahaan besar di Indonesia. Owner ini sudah diklarifikasi dan pernah diklarifikasi bahwa emang benar MWP pernah menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut tapi sudah dijual gitu loh. Lalu masalah founder sampai detik ini gue belum dapat datanya atau mendapatkan klarifikasi benar atau enggak. Ini masih di titik MWP belum bisa membuktikan kalau dia founder, oke? Nah, menurut arti yang awam lah gitu ya, founder itu adalah seseorang yang mempunyai gagasan atau ide pertama dalam sebuah bentuk usaha atau perusahaan lah. Misalnya kalau dalam bidang yang tadi gue sebut, perusahaan yang dimasalahkan tadi. Lalu apakah founder nggak perlu juga menjalankan ketika dia mengasih ide doang? Gue kurang paham sejauh mana gitu ya. Tapi menurut gue sih harus ada administrasi, harus ada legalnya juga kalau emang dia tercatat sebagai founder gitu loh. Bukan cuma sekedar gue punya ide ya, karena gue pernah juga kan gitu. Gue punya ide nih ke temen gue gitu loh. Gue punya ide gini baru diskusi tiba-tiba teman gue jalan sendiri di belakang gue gitu. Pernah ada juga dan gue nggak merasa sebagai founder karena gue tidak mengeksekusi akhirnya. Gue hanya memberikan ide dan gagasan gue doang. So gue belum tahu nih si MWP ini sejauh mana dia sampai sekarang karena dia belum membantah gitu loh, foundernya baru membantah tentang saat ini dia sebagai ownernya. Perusahaan tersebut juga sudah membantah tentang 2 hal ini tidak ada keterkaitan lah intinya saat ini dengan MWP karena ya emang udah dijual gitu ya. Lalu menurut gue pribadi ya kalaupun emang tidak hanya sebatas ngasih ide atau dulu urung-urungan di antara pertemanan ya seharusnya tidak menyatakan diri sebagai founder lah gitu ya. Tapi memang MWP juga tercatat pernah menjadi beberapa direksi atau komisaris atau apapun di anak perusahaan dari PT tersebut gitu. Jadi soal itu gue kurang paham, itu juga karena gue kurang concern, bukan itu yang pengen gue bahas, bukan tentang pembuktiannya gitu ya, tapi tentang cerita gue hanya kenapa gue bisa diblok. Tadi itu pengertian foundernya. So menurut gue permasalahan founder ini sampai saat ini menurut gue RR masih berhak untuk mempertanyakan sampai akhirnya MWP membuktikan dia emang founder atau mengklarifikasi bahwa dia bukan founder selama ini gitu.
Dan permasalahan lainnya adalah ada sebuah video di YouTube yang merasa ini muncul karena dua orang ini lagi bersaing gitu. Mereka tuh sama-sama saingan di bisnis yang sama. So menurut gua itu sebuah spekulatif juga gitu loh, sampai akhirnya dibantah oleh RR. Karena kan itu niatan gak ada yang tahu ya. Lalu di mana nih gue tiba-tiba muncul nih kan, di mana tiba-tiba gue mulai masuk gitu loh. Jadi ketika ada di kolom komen ada seseorang yang nanya bedanya Santara dan Tokoin ini apa. Jadi Santara ini adalah istilahnya platform bisnis lah ya yang dimiliki oleh MWP, sementara si Tokoin ini adalah platform bisnis yang dimiliki oleh si RR gitu loh. Jadi muncul kan spekulatifnya jangan-jangan di bisnis yang sama ya tadi gitu ya. Lalu juga seseorang ini nanya karena membawa UMKM dua-duanya gitu loh. Lalu RR menjawab di kolom komennya, ya beda banget, kayak nanya bedanya KFC sama rumah makan Padang sederhana gitu loh. Dan di titik inilah gue nongol, gue nggak bisa kasih unjuk nih komen gue, apakah udah di delete komen gue mungkin atau gue udah di blok, gue nggak tahu juga. Gue bakal komen pakai akun pribadi gue. Gue komen, gue tanya analoginya kenapa menggunakan KFC dan rumah makan sederhana Padang, mana yang Tokoin, mana yang Santara gitu loh. Gue penasaran di mana sih kenapa RR menggunakan analogi ini. Lalu tiba-tiba gue digas sama RR, dia bilang gini, nah lu aja nggak tahu bedanya KFC dan nasi Padang, gimana mau tahu bedanya Tokoin dan Santara, di luar kemampuan berpikir lu lah. Gue kaget dong, gue kan nanya baik-baik ya, gue digas gitu loh. Ya udahlah, oke lah gitu. Lalu dia bilang juga KFC dan Padang sama-sama resto, satu industri tapi beda bisnis model, pakai nanya. Ya gue kayak gue kaget kenapa, karena di story sebelumnya gue unjukin nih, dia bilang fanboy MWP itu ngegas lah atau pakai akun fake lah segala macam. Gue lupa detailnya, tapi kok gue kan nggak ngegas, tapi kenapa lu yang malah ngegas RR? Gue nanya kekepoan gue doang, terus gue jawab, gue bilang loh justru karena gue nggak tahu gue nanya lu yang mana KFC, mana yang nasi Padang, karena menurut gue analogi itu digunakan ya karena kan gue awam gitu ya. Analogi itu lu pakai seolah-olah menurut gue bisa aja ada asumsi bahwa satu resep luar, satu mengutamakan resep lokal, atau satu franchise atau satu industri ya bisa dibilang UMKM gitu loh. Jadi gue nggak ngerti gitu dari mana analoginya, gue harus terapkan. Gue hanya dasar keingintahuan gue doang. Dan gue juga bilang ke dia, kalau lu nggak suka ditanya, lu matiin aja kolom komentar lu. Kenapa gue juga berani nanya? Karena kan dia story itu panjang, lu bisa dilihat di highlights di MWP, panjang banget ngebacot segala macem. Ya gue pikir mungkin orangnya suka berdiskusi nih karena dia banyak ngepost segala macem. Ketika gue mempertanyakan, gue digas, gue diblok. Mirip lah sama kasus dulu, jadi suka ngebacot kenceng tapi nggak, jadi istilahnya maunya lu denger gue lu, tapi dia nggak bisa mendengar, padahal gue cuma sekedar nanya gitu. Jadi udah sering lah kejadian kayak gini-gini ya. Mungkin emang gue di bawah lah pengetahuan segala macam, justru karena gue di bawah lah gue kepo gitu kan, gue pengen tahu, ajarin lah orang-orang yang nggak ngerti, jangan lu gas-gas, jangan lu blok segala macam. Sementara gue pakai akun real gitu, kecuali gue pakai akun fake, mungkin lalu bisa mencurigai gitu kan. Oke, kita balik ke kolom komentar yang tadi gue mulai masuk, karena ada yang komen di situ kan, ada yang komen apa sih bedanya Tokoin punyanya si RR dengan Santara punyanya si MWP. Karena sama-sama membawa UMKM gitu loh. UMKM itu apa sih by the way? UMKM itu adalah usaha yang asetnya itu di bawah 200 juta, lalu sales per tahunnya itu di bawah 1 miliar, dan juga kalau nggak salah harus bebas dari afiliasinya atau keterkaitan dengan perusahaan besar deh. So ya itu UMKM gitu loh. Jadi dan juga by the way UMKM itu di Indonesia itu sampai 63-64 juta UMKM di Indonesia. Jadi market yang cukup menarik nih buat platform-platform milik Tokoin dan si Santara ini gitu loh. Jadi mungkin aja mereka karena ada saingan bisnis. Tapi ntar lu nilai sendiri aja. Lalu kan dibilang RR adalah bisnis modelnya beda, industrinya doang yang sama. Sebenarnya industri yang sama dibilang dengan secara otomatis membantah omongan dia tidak mungkin ada persaingan bisnis, tapi itu ntar ya. Bisnis modelnya beda kata si RR. Lalu bisnis model itu apa sih? Bisnis model adalah menurut Alexander Osterwalder itu gambaran dasar bagaimana sebuah organisasi membuat atau mendeliver dan menangkap value yang ada. Jadi bisnis model itu bersifat blueprint gitu loh untuk strategi yang diimplementasikan ke seluruh organisasi, ke proses dan sistem. Jadi
kita sama-sama cek bisnis modelnya beda atau sama gitu ya. Dan setelah gue mencari tahu ternyata memang bisnis modelnya mereka beda. Tokoin sendiri adalah platform yang mengoptimalkan penggunaan blockchain untuk membangun identitas bisnis digital dengan sistem pembukuan digital untuk UMKM di Indonesia. Jadi si Tokochain ini lebih ke lu UMKM nih, lu pasti someday butuh modal segala macam dari investor atau dari bank gitu ya, karena kan kita susah gitu loh untuk minjem uang kadang-kadang ke bank kalau usaha lu baru kecil. Nah, untuk mengakredibilitaskan usaha lu ini, si Tokochain ini hadir gitu loh, untuk membantu lu pembukuan segala macamnya biar kredibel lu meminjam dana atau menarik investor gitu loh. Sementara si Santara ini berbedanya adalah sama-sama mereka juga dengan dasar blockchain yang sama, cuman si si Santara ini sistemnya gini, gue punya modal nih, tapi gue pengen cari usaha yang kira-kira gue pengen ngasih duit aja deh, gue karena nggak punya ide segala macem, gue cuma pengen naruh duit aja, tapi ke UMKM gitu loh, bukan naruh duit ke bentuknya ke bank deposito gitu, karena inilah tujuannya. Si Santara ini tujuannya biar kalau si usaha UMKM ini dapat modal dari orang-orang biasa aja, dari kalian-kalian orang-orang yang punya duit untuk berinvestasi, jadi tidak perlu ke bank gitu. Nah, si Santara inilah menjadi wadahnya, kayak isinya kayak pasar modal tapi UMKM gitu loh, yang bisa lu beli sahamnya gitu. Nah, itu kan dari menurut gue emang dua hal yang berbeda gitu. Dan menurut gue ya bener juga omongan dari RR kalau mereka tuh bisnis modelnya beda gitu. Tadi dulu sempat ada ngomong blockchain tuh apa sih? Anjir, gue juga kurang paham cuy. Gue bilang ini itu hal yang baru gue bahas gitu loh. Gue mencoba sedikit yang gue tahu ya. Blockchain itu istilah paling sederhana itu serangkaian catatan data yang dikelola oleh sekelompok komputer yang tidak dimiliki oleh pihak-pihak tertentu gitu loh. Jadi misalkan selama ini pembukuan segala macam dipegang oleh bank. Nah, mereka ini lebih apa ya bisa dibilangnya, lebih independen lah gitu ya. Jadi tidak terikat oleh sesuatu bank, karena kan bisa aja data-data tersebut dimanipulasi gitu kan, biar seolah terlihat ini tuh kredibel buat untuk lu diinvestasikan, kan banyak tuh kasus-kasus kayak gitu. Nah, ini blockchain hadir untuk lebih amannya gitu loh, atau ya lebih simpel lah, mereka tuh menggunakan prinsip kriptografi lah. Jadi data transaksi segala macam itu decentralized network gitu yang dipakai. Ya intinya sih seperti itulah. Kalau lu nggak ngerti, sama gue juga kurang ngerti banget gitu detail-detailnya. So whatever it is, kita lanjut ya. Sampai akhirnya kita ke pertanyaan, apakah mungkin ini gara-gara persaingan bisnis gitu loh konflik ini timbul. Menurut gue mungkin aja, menurut gue ya. Tapi kan beda kenapa lu bisa bilang mungkin. Oke, gue memposisikan diri gue sebagai UMKM. Yang satu kan tadi kan membuat UMKM menjadi kredibel sehingga lu bisa mencari investor lebih mudah gitu loh. Karena kesusahan si UMKM ini untuk mencari investor kalau lu belum kredibel. Nah, si Tokoin inilah hadir. Lalu si Santara ini ngebuat kalau gue UMKM, gue juga bisa nih daftar ke si Santara gitu ya. Nanti ada investor-investor yang akhirnya menjatuhkan duitnya berinvestasi ke gua, meskipun si Santara ini bisa juga gitu loh ngebuat lu nih yang ingin berinvestasi, lu bisa pakai si Santara untuk mencarikan kira-kira duit gua mau gua taruh di mana nih ya. Si Santara ngasih nih, ntar ada usaha ini, lu bisa berinvestasi, terserah lu mau yang mana, lu bisa beli, kata tadi kan gue bilang sebagai wadah pasar sahamnya UMKM gitu ya. Tapi kan secara gua kalau di posisi UMKM-nya, dua-duanya nggak mungkin gue pakai gitu loh. Menurut gue sih ya bisa aja gue, karena dengan gue memilih salah satu ya nggak masalah juga gitu loh. Jadi market si UMKM tadi ini juga diperebutkan oleh dua platform bisnis ini. Menurut gue, kalau ada yang punya opini lain atau punya pemikiran yang lain ya nggak apa-apa. Cuman gue rasa tidak masalah juga kalau ini berdasarkan dengan persaingan bisnis. Kenapa? Kalau memang RR bisa membuktikan hal yang terakhir tadi gitu ya, tentang si founder ini bermasalah ya bagus juga gitu loh. Tapi harus ditunggu juga apakah RR menyatakan dirinya bisa membuktikan kalau gue memang dulu tuh foundernya juga gitu loh, meskipun sekarang gue nggak di PT tersebut, atau mengklarifikasi ada kesalahpahaman selama ini atau kesalahan diri gue sempat bilang kalau gue adalah founder dari PT tersebut. Cuman hal yang gak gue suka adalah kenapa sih RR Mas Bro yang super kaya, super pinter, jauh lah dari gue lah ya gitu ya,
lu ngeblok orang sementara gue pakai akun pribadi gue, sementara lu ngebacot di story kalau misalnya fanboy NWP itu pakai akun bodong, fake segala macam lo untuk ngebelain gitu loh, ngegas segala macam, sementara lu yang ngegas. Kalau lu cuma bisa bacot doang tapi nggak mau mendengar orang juga, atau istilahnya nggak mau ditanyain atau apapun, ya lu matiin kolom komen lah. Kalau lu nggak suka ditanya, lu matiin kolom komen lah. Kalau lu cuma pengennya demennya dipuji-puji doang, ya kalau lu cuma mau dipuji-puji doang gitu, ya lu salah bermain di sosmed. Bahkan ya, ketika lu bermain sosmed pun, lu sudah membuka ruang untuk lu dikatain, untuk lu disinggung, atau untuk lu mendapatkan cacian segala macam. Itu adalah resiko lu bermain sosmed, mas bro. Dan kalau lu emang gak suka dengan kalimat-kalimat itu, lu matiin aja kolom komentarnya kalau menurut lu mereka menyerang personal segala macam dan lain-lainnya. Dan gue juga nggak melakukan hate speech atau nggak menyerang personal, gue menanyakan doang. Ya kan, gue menanyakan doang karena gue merasa statement lu tuh apa ya, bertabrakan yang satu dengan yang satunya gitu. Makanya gue men-challenge argumen lu. So ya, kalau lu merasa saat itu kalimat lu sudah mulai gue temukan akan saling bertabrakan, ya nggak apa-apa. Kalau lu akhirnya memilih untuk ngeblok gue gitu, ya nggak apa-apa. Cuma menurut gue ada sebuah argumen lu yang saling memakan aja gitu loh. Dan permasalahan lainnya kan di awal tadi gue bilang kalau RR nggak suka dengan MWP karena seolah-olah menjual ludah. Ya menurut gue ya kalau lu merasa itu nggak bagus, ya lu tinggal bilang aja, gue memberikan yang gratis nih, ngapain lu yang bayar, tanpa lu harus menjelek-jelekan orang yang menjual berbayar. Banyak juga kok kayak gitu, menurut gue banyak juga motivator yang nggak harus lu menjadi expert banget gitu loh. Ketika lu punya ilmu kan nggak ada salahnya menurut gue ya, karena banyak kok pakar-pakar tentang misalnya bisa mengkritisi presiden segala macam. Gue bisa ngasih tahu lu gimana lu caranya jadi presiden, gimana lu cara jadi menteri yang baik bla bla bla, tanpa dia harus menjadi menteri segala macam, dengan cara mungkin mengajarkan tentang ketatanegaraan yang baik ataupun apapun itulah misalnya gitu ya. Atau istilahnya kalau lu nggak suka dengan orang jual ludah atau menjual iming-iming doang ya, banyak yang bisa lu serang sebenarnya. Misalnya menurut gue ya, kalau lu menganalogikan pengiming-imingan itu, ini rada sensitif tapi gue berani bilang, pemuka agama misalnya menjanjikan segala macam, kalau ini lu bisa masuk surga, kalau ini lu bisa gini, bisa masuk surga segala macam gitu-gitu lah ya, dengan ajaran agama, semua agama. Sementara apakah mereka pernah ke surga? Kredibilitas orang ini kan bisa dipertanyakan ketika lo ngomong sesuatu yang masih sebuah imajiner gitu loh, dan gak ada yang mempermasalahkan. Tapi kan itu tidak meminta duit segala macam-macam ya. Oh, jangan salah, ada kewajiban kok dengan hal materi di setiap agama. Misalnya di agama gue ada kolekte, ada persepuluhan, atau misalnya ada zakat, itu kan kewajiban agama gitu kan. Dan jadi menurut gue ya sama-sama aja gitu loh, nggak semuanya free serta merta lu mau masuk surga lu free nggak usah ngapa-ngapain, kan nggak gitu juga syaratnya gitu loh. Jadi maksud gue, dan selama lu bisa menyatakan sesuatu yang ada ilmunya, ya menurut gue dibayar ya sah-sah aja gitu loh. Jangankan cuma membacot, memotivasi orang untuk sukses ya, lu nyapu disuruh gratis aja nih ya. Ini gue dapat dari Panji nih. Lu mahir untuk nyuci ngepel aja itu bisa dibayar gitu, apalagi lu bisa memotivasi orang. Terlebih sekalipun kalau menurut RR dirinya lebih sukses dibanding MWP untuk ngomongin soal bisnis gitu, sekalipun. Tapi menurut gue nggak salah juga kalau itu diduitin gitu loh. Apalagi misalnya menjual buku segala macam, ya nggak salah juga orang jual buku. Kalau lu bisa membagi-bagikan buku secara gratis, itu justru lebih bagus. Jadi jangan sampai orang ketika dia bisa melakukan lebih bagus gitu loh, ya lu tunjukin aja tanpa lu harus menjatuhkan orang lain gitu. Jadi ada hal yang gua nggak setuju, ada hal yang gua setuju gitu loh. Cuman kenapa gue akhirnya kesel ya, gara-gara bacotnya RR tidak menggambarkan dirinya juga kok. Ketika lo meragukan kredibilitas MWP, toh lo bisa bacot-bacot tapi nggak bisa mendengar juga. Lo bisa mengkritik orang dengan fake account segala macem lah, ngegas lah, toh lo juga ngegas gitu loh. Dengan bilang orang fake account, nuduh-nuduh segala macem, gue pakai profil asli, lo juga ngegas. So ya itu aja sih ya. Gue sih terakhir sih mau bilang, kalau teman-teman ada yang tertarik punya UMKM,
tertarik di antara dua platform ini, silahkan coba aja kunjungin Instagramnya. Ini Instagramnya Tokoin, ini Instagramnya Santara, kunjungin aja karena platform bisnis sangat-sangat menarik dan sangat-sangat mensupport, bisa ngebantu kalian di UMKM kalian gitu loh. Terlepas dari MWP yang punya background kredibilitas yang masih bisa dipertanyakan dan perlu diklarifikasi gitu ya, dan satu juga RR yang sukanya ngebacot tapi nggak mau mendengar orang gitu ya itu urusan dua-duanya lah, bodo amat lah gue anjing, yang pasti tapi mereka menghasilkan platform bisnis yang sangat menarik gitu. Dan yang gue keselin lagi ya, maksudnya kemarin gue ngegas berargumen langsung kayak pam gitu ya, tanpa gue ngomong yang pelan-pelan gitu, tanpa bertanya baik-baik, di blok gitu ya, ketika langsung nyerang argumen orang dengan kalimat-kalimat yang mungkin sedikit satir, mungkin sedikit menyakitkan, tapi buktinya dengan baik-baik juga tetap di blok saya. So that's it buat yang nungguin, semoga lu ada info yang bisa lu dapat selain kesenangan kalian gue ribut dengan centang biru lagi. Oke, bye-bye.